Polres Belitung Timur akhirnya mengungkap motif pembunuhan janda bernama Lilis Sumarni pedagang seblak di kawasan Mirang, Dusun Padang I, Desa Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Pelaku Nanang Suryadi ternyata adalah pria yang kumpul kebo atau tinggal satu rumah dengan korban Lilis Sumarno. Dari hasil pemeriksaan ternyata motif Nanang Suryadi membunuh Lilis Sumarni karena cemburu. Nanang cemburu hingga akhirnya nekat membunuh Lilis Sumarni dengan sadis. Jasad kekasihnya Lilis Sumarni kemudian dikubur dan dicor dengan semen. Usai membunuh Nanang pun kabur. Namun ia berhasil ditangkap oleh Satlantas Polres Bangka Selatan. Kapolres Belitung Timur, AKBP Indra Ferry Dalimunte menyampaikan bahwa kejadian ini terjadi pada Sabtu malam. Dalam konferensi persnya, Kapolres bilang pelaku melakukan aksi kejinya setelah mendengar korban menelepon mantan suaminya. Berdasarkan pemeriksaan awal kepada pelaku, Lilis menggunakan panggilan sayang kepada mantan suaminya saat berbicara di telepon, yang memicu emosi dan kecemburuan mendalam pada Nanang, kata Indra, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dalam keadaan marah, Nanang kemudian mengambil cobek dari dapur dan memukulkannya ke kepala Lilis hingga korban tidak sadarkan diri. Dalam upaya untuk menutupi perbuatannya, Nanang mengubur jenazah Lilis di lantai rumahnya dan menutupnya dengan coran semen agar tak tercium atau diketahui warga. Kapolres AKBP Indra Ferry Dalimunte menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menindak tegas kasus ini. Kami akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi secara jelas, serta motif di balik pembunuhan ini, ujarnya. Kasus ini menjadi sorotan di Belitung Timur karena metode kejam yang digunakan pelaku. Sepasang suami istri pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di kamp pengungsian Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur NTT, menamai bayi mereka yang baru lahir dengan nama Gibran. Bayi ketiga dari pasangan Paulus Tapun dan Katarina Kuta ini lahir secara normal pada Rabu 13 November dini hari. Paulus mengatakan dirinya sengaja menyematkan nama Gibran pada anaknya karena mengetahui rencana kedatangan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Kamis hari ini. Sementara itu Katarina menuturkan sebelum bersalin dirinya dibawa petugas kesehatan ke Puskesmas Lewologa dari posko pengungsian di Desa Kobasoma. Setelah mendapatkan penanganan selama 10 jam, Katarina dan bayinya kembali ke posko pengungsian. Pasalnya puskesmas sudah penuh. Adapun Paulus dan Katarina sempat mengungsi ke Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika sejak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Senin 4 November lalu. Kemudian mereka dipindahkan ke Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Adapun Wapres Gibran telah mendatangi posko pengungsian di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur pada Kamis sore. Kedatangan Wapres disambut antusias oleh para pengungsi yang sudah menunggu sejak lama. Gibran juga membagi-bagikan susu kepada anak-anak korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dikabarkan Gibran akan mengunjungi lokasi pengungsian tempat bayi Gibran dilahirkan. Hari Senin di sini. Sebelumnya mengungsinya di mana? Di Buganaka. Buganaka. Berapa hari di sana? 1 minggu. 1 minggu. Di sana debu sekali. Terus kapan melahirkan adik? Dari mana? Dari malam jam? Jam 1 lewat. Jam 1 lewat. Setelah itu bawa ke tenda pengungsian kapan? Dari pagi Jam jam 11. 11. Kenapa tidak nginap di Lewolaga? Katanya ibu hamil terlalu banyak, jadi kami coba pulang ke sini. Oh, adik-adik sehat sih? Sehat. Mama sehat? Sehat. Ini tadi dokter periksa bagaimana? Sehat semua. Video dukungan Presiden Prabowo Subianto ke pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin di Pilkada Jawa Tengah berbuntut panjang. Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu RI atau Bawaslu buka suara. Bawaslu menyatakan akan memanggil Presiden Prabowo Subianto jika terbukti melanggar.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penelusuran terhadap video dukungan Prabowo. Hal ini guna memastikan apakah ada pelanggaran kampanye pilkada. Menurutnya hasil penelusuran tim mereka akan menentukan langkah selanjutnya. Diketahui kampanye Presiden Prabowo Subianto dilakukan di akhir pekan. Berdasarkan peraturan KPU, pejabat negara diperbolehkan melakukan kampanye tanpa cuti. Meski begitu, Bawaslu tetap harus memverifikasi apakah kampanye tersebut melanggar ketentuan yang ada atau tidak. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan memanggil pihak-pihak terkait yang ada di dalam video tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Namun jika tidak ada pelanggaran, penelusuran ini akan dihentikan dan dilaporkan sebagai hasil pengawasan. Polisi melakukan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap orang tua siswa sekaligus pelaku intimidasi terhadap siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugianto. Ivan Sugianto ditangkap saat berada di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis sore tadi. Tersangka tampak mengenakan kaos berwarna putih bergaris dan mengenakan masker. Ivan yang baru saja turun dari pesawat kemudian langsung dibawa oleh pihak kepolisian. Ia kemudian langsung diborgol dan digelandang menuju Mapolrestabes Surabaya. Tak ada pernyataan yang disampaikan oleh Ivan saat digelandang ke kantor polisi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terkait kasus intimidasi terhadap siswa SMA ini. Sebagaimana diketahui, aksi Ivan yang mengintimidasi siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya viral di media sosial. Dalam video, Ivan memaksa korban ET untuk sujud dan menggonggong. Aksi ini dipicu kekesalan Ivan yang tak terima anaknya diejek oleh ET. Adapun Ivan telah menjalani pemeriksaan polisi sebanyak 3 kali. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi dan juga ahli. Banjarmasin, Timurnya kali ini tidak ya, mana aja? Kami pagi, Pak. Oh ya, sini.